Terus lagi saya awan terus sakit sini. Pengen kita cek beli jeruk. Ya udah, ada aja. Mana keringnya? Lo ada jadi? Di sana aja kali ya. Ayo beli. Bang, ada jeruk nipisnya mbak? Ada mbak, mau belian di rumah. Mau 5.000 aja deh. Oh iya, ini jeruknya jadi mas. Boleh deh sama Tio aja. Oke. Oh iya. Oke mas. Sama-sama mbak. Anak, hai guys, lagi pada ngapain? Hai Tat. Itu jeruk siapa? Itu aku mau belajar. Enggak, makasih. Aku punya ide. Ide apa tuh? Gimana kalau kita campurin susu sama jeruk? Penasaran gak sih gimana nanti perubahan pH-nya? Sama nanti reaksinya kayak gimana? Penasaran gak sih? Ya juga sih. Boleh Gono. Ya udah sih kalau kalian kepo tuh coba ya udah. Siapkan 3 gelas susu segar. Siapkan juga gelas berisi jeruk nipis, jeruk manis, dan air dengan takaran yang sama dengan susunya. Tuangkan cairan jeruk nipis, jeruk manis, dan air ke dalam susunya. Setelah dituang, lalu di silent treatmentin selama 1 menit agar terlihat perubahannya. Setelah 1 menit, kita tes pH masing-masing larutan. Dapat kita lihat perubahannya tidak terlalu signifikan. Hanya susu yang dicampur dengan air jeruk yang menjadi lebih asam. Dapat dilihat juga bahwa susu yang dicampur dengan air jeruk nipis mengalami pengumpalan karena terkena cairan asam berupa jeruk nipis. Wah, ternyata reaksinya begini. Wahala gini doang tuh reaksinya. Enggak sih, sebenarnya itu ada alasan kenapa bisa ada ini. Emang gimana sih proses kerjanya? Aku pernah baca sih gimana proses kerjanya itu. Emang iya? Gimana prosesnya? Coba jelasin. Jadi gini, susu kan dia punya protein. Nah, kalau jeruk ini dia tuh punya asam. Kalau semisal susu dicampur sama jeruk dan reaksinya itu nanti kayak jadi mau gumpal gitu. Nah, itulah juga alasan kenapa kalau misalnya dicampur susunya itu bisa jadi pecah atau jadi kayak kental. Itu karena dari asam jeruk ini. Oh, gitu prosesnya. Sampel yang paling rendah adalah yang paling asam. Biasanya yang memiliki paling asam itu yang ditetesi oleh jeruk nipis. Jeruk nipis mengandung asam sitrat, sehingga semakin asam maka pH akan semakin rendah. Penyebabnya adalah karena zat asam menurunkan kadar pH larutan. Karena air hijau bersifat netral, yaitu pH-nya sekitar 7, jadi tidak mengupas struktur protein dalam susu. Tapi karena jeruk nipis itu bersifat asam, sehingga menyebabkan tuak air dalam susu itu mengumpal, yaitu mengalami denaturasi. pH terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat merusak bentuk asli dari protein tersebut atau bisa disebut dengan denaturasi, sehingga dapat merusak protein tersebut. Struktur enzim bisa mengalami kerusakan apabila kimia terkenal cairan dengan pH yang terlalu ekstrim seperti pH yang terlalu asam atau pH yang terlalu basa. Nah, akibatnya enzim bisa mengalami kerusakan, tidak bisa bekerja dengan baik, dan bahkan tidak cocok lagi dengan zat yang harus diproses. Enzim laktase bekerja dengan baik
pada pH sekitar 6-7, yaitu pH netral atau sedikit asam, karena pH tersebut cocok dengan kondisi usus halus, yang dimana enzim laktase bekerja secara alami. Di lambung, pH sangat asam untuk bisa di akar urat. Kondisi ini membuat enzim pepsin bekerja lebih baik untuk menghancurkan protein. Jadi seperti susu yang menggumpal karena asam, di lambung pun juga protein pecah karena asam. Karena asam dapat merusak sel mikroorganisme sehingga mereka tidak dapat berkembang dan makanan lebih awet. pH susu akan menurun karena bakteri yang mengubah gula susu atau laktosa menjadi asam laktat. Ini membuat susu menjadi asam dan menggumpal dan basi. Keju atau yogurt dibuat dengan menambahkan bakteri atau asam ke dalam susu, sehingga menyebabkan pH menurun, kemudian protein menggumpal, kemudian dibentuk menjadi keju atau yogurt. Jadi, sama seperti praktikum, asam membuat susu menggumpal. pH sangat penting dalam proses kerja enzim dan beta sel. Jika pH tidak sesuai, enzim bisa bekerja dengan tidak baik atau bahkan bisa mengalami kerusakan. Nah, di dalam tulis cerita, setiap enzim itu memiliki pH optimumnya masing-masing agar bisa bekerja dengan baik. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.